Mantap. Semua baru mengucapkan selamat siang. Hari ini kita akan bertemu dengan narasumber yang hebat, membicarakan tentang anu. Kepada Solikin dulu. Apa yang Solikin ketahui tentang anu? Silakan. Nganu itu Pak. Serius. Nganu itu kan biasanya wong-wong itu ngomong ya, lek bingung gimana ada di benaknya itu apa yang mau diucapkan biasanya lupa. Biasanya nganu Pak. Ya kebanyakan begitu. Kalau lagi ngobrol sama teman-teman ataupun orang ada yang lupa mau dibicarakan itu apa, biasanya belendes. Ndek nganu kan Pak. Mungkin dari sini Dokter Ahludin ini bisa menambahkan tentang kata nganu ini Pak. Dokter piye to dikirakan tukang suntik. Itu dokter Kin. Aku sekolah dhuwur-dhuwur iki nek mbok sebut dokter wedikum kok. Esuk-esuk digedor rumahku karo tangga-tangga, anake loro jere. Nganu Pak, lali nganu Pak. Ya udah. Terkait dengan tradisi anu ya. Ini nampaknya mungkin bisa menjelaskan. Pak Lukman, sejak kapan sebenarnya terminologi anu itu bisa menjadi penolong setiap orang ketika mereka mengalami kesulitan kehilangan gagasan, sehingga anu ini seolah-olah seperti ya dewa penolong, seperti malaikat penolong yang bisa membantu kesulitan manusia di dalam mencari ide yang sempat terselip entah di mana. Nah, bicara anu gimana anunya ya Pak Anu? Kalau dulu pernah ada film tahun 80-an kalau nggak salah, itu salah satu segmennya membahas dan menganalogikan sesosok orang yang dituju gitu ya, yang didiskusikan ya, film Indonesia waktu itu yang sempat booming dan sekarang menjadi legenda juga. Kita taruhlah Warkop seperti itulah, Warkop DKI. Itu menggunakan kata nganu atau anunya si anu apa? Anunya si anunya. Nah, tapi si anunya ini siapa? Ternyata mengacu kepada salah satu orang yang menjadi primadona. Tapi karena tidak ingin disebut namanya dan tidak ingin dibahas, sehingga ini menggunakan kata nganu. Nah, terkait dengan itu semua saya ini ke Noam Chomsky. Noam Chomsky itu mengatakan kalau setiap manusia itu punya produksi bahasa sendiri-sendiri. Jadi dalam pikiran manusia itu ternyata memiliki produksi bahasa yang berbeda dengan produksi bahasa yang lain, manusia yang lain gitu. Sehingga jadi tidak bisa bahasa ini ternyata sesuai dengan asas linguistik yang harus saklek, yang harus sesuai dengan tata bahasa yang selalu bisa diobservasi gitu ya, selalu bisa diidentifikasi gitu. Sehingga ternyata produksi bahasa seseorang itu merepresentasikan kondisi pikirannya. Nah, terkait dengan istilah nganu ini juga mengenai istilah dalam satu pembahasan, mengapa ketika manusia itu mengalami, atau jangan manusia, ketika bahasa itu tidak bisa merepresentasikan situasi atau realitas yang serba kompleks ini ya, itu dan mengalami kemandekan dan mengalami kebuntuan, tidak menemukan istilah apa yang tepat, maka dia akan menggunakan terminologi yang datangnya entah dari dunia mana itu, sehingga kadang-kadang secara spontan manusia menggunakan bahasa yang kadang-kadang aneh gitu ya, teralienasi dari bahasa-bahasa yang umum gitu, sehingga muncullah kata-kata yang aneh seperti anu, terus ya anu ya wis ngono kae ya. terus apalagi banyak sekali. Nah, ini terkait dengan sesuatu yang ada tapi tidak bisa disebut. Nah, ini kan merepresentasikan satu khasanah atau filosofi yang ada di timur itu ya, ketika
taruhlah ini istilah saya meminjam kata tahu. Nah, tahu yang bisa disebut maka itu bukanlah tahu yang sesungguhnya. Jadi tahu yang bisa disebut itu bukan tahu yang sesungguhnya. Jadi ketika bisa disebut, bisa diidentifikasi, bisa dijelaskan, maka itu bukan tahu. Nah, sehingga ini menjadi satu khasana pemikiran yang sangat mendalam sebenarnya. Dan ini sangat merepresentasikan realitas kemanusiaan. Bahwasanya manusia ini memiliki produksi pemikiran dan tidak bisa dijangkau oleh bahasa yang sudah dibuat, direkayasa dan dimodifikasi hingga ke peradaban sampai saat ini. Nah, terkait dengan modernitas, mengapa muncul kata-kata yang aneh ya dan teralienasi itu ini menjadi kajian yang terus-menerus dilakukan orang-orang linguistik karena mereka kan terus berkutat pada diskusi strukturalisme dan poststrukturalisme, sehingga muncul dekonstruksi bahasa, terus kemudian muncul anti metodologi, bahkan anti terhadap kemapanan bahasa itu sendiri. Nah, terkait itu semua monggo lah Pak Didin yang menjelaskan. Sudah dijelaskan oleh Pak Lukman. Hanya kalau anu itu memang hampir semua suku di Indonesia ini mengenal istilah anu. Sehingga ketika kesulitan menyebut objek atau realitas yang ingin diucapkan lalu tidak ketahuan pengistilahannya, mereka akhirnya menggunakan terminologi anu. Nah, tapi selain kata anu ini bisa menolong bagi mereka yang kesulitan menyebut, paling tidak kata anu ini menjadi jembatan penghubung di dalam komunikasi ketika lawan bicara itu dicoba diakseskan ke arah objek atau ke arah realitas benda yang dimaksud, sehingga meskipun lawan bicara tidak pernah paham yang dimaksud dengan anu ini apa, tapi mereka mencoba melakukan scanning gitu gagasannya, kesadarannya melakukan scanning, akhirnya tiba-tiba muncul pengetahuan gitu. Jadi ada visi di sana mengenai konsep anu. Nah, ini versi anu dilihat dari komunikasi, dilihat dari bahasa, dilihat dari filsafat. Nah, terminologi anu kalau di kalangan anak-anak muda, saya juga ingin mengungkap ini. Anumu itu sebenarnya gimana kok enggak kamu anu itu? Anumu itu loh yang kemarin tuh. Gimana, Sep? Aduh. Ya anu itu, Sep. Kapan di anunya itu? Ya anu, Pak. Kok bingung ya tambahan? Ya anu sampean ya apa, Pak? Takok anuku. Yo, iku apa? Anu iki menurutku itu ada dua versi ya Pak ya. Yang satunya ini dua-duanya bersifat paradoks, yang satunya kadang ke arah negatif, kadang ke arah ke positif. Negatif ya apa ya? Negatif ya, anumu gedene sak pira. Iku sing negatif ya, paradoks sing negatif. Tapi lek ditakoni karo gurune, kancamu nanti anu Pak, anu apa? Yo anu Pak. Bingung berarti. Bingung. Nah, ini kan demi mempertahankan koncone cek gak oleh alfa ya, padahal titip absen ya. Negatif iki sing apa? Positif Pak, bagi sesama teman ya. Lah paradok iki apa? Yo paradok padahal dosennya bingung Pak. Anu ini apa ya anu nih. Itu. Jadi paradok itu artinya dosen bingung. Bingung Pak. Bingung Iya mbak Pak. Nah terus lek gaya bahasaku di rumah anu iki arep ngejak iko Pak jotos-jotosan. Oh dianu. Iya Pak dianu. Anunya siapa yang dianu? Lah iku sing nambat bingung Pak. Iya yang anu Pak. Aku anuku di anu DE. Anuku di anu DE. Maksudnya apa lah? Aku bingung kan Pak. Dugaman lah. Ya iya. Terus dianu maneh tak dikira kan diajar bolak-balik to Pak. Ini kan tambah emosi. Padahal ya anune DE dijotosi anune iku. Terus ya jadi mempunyai dua sifat ganda lah Pak. Anu ini bisa bersifat kata sifat, juga bersifat kata benda.
Nah, dalam kata benda ini biasanya bersifat negatif, makanya dinamakan paradoks. Ya, mungkin ada tambahan lagi untuk anu. Nah, Iya. kata anu. Anu. Anu, anu. Nah, itu Pak. Jadi tadi Karena aku ayo. anu itu AN sama U. Jadi dibaca anu. Anu. Nah, cuma anu ini suatnya kalau katanya Pak Lukman absurd. Juga Pak. Ya mungkin bisa. Absurd juga Pak, gak jelas juga. Sedia nggak sih? Gak jelas. Jadi dia menggambarkan ketidakjelasan. Cuma ini tuh. Nah, gitu. Nah. Mungkin seperti itu. Nah, ini anunya siapa sebenarnya ini? Nah, Masih menjadi anu juga ini. anu masih anu tak? Eno, itu kan. Apa Pak? Enggak, ini membicarakan tentang konsep atau istilah anu Anu, Mbak. yang sering digunakan di dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, menurut Mbak Listi, kata anu itu penerapannya gimana dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di saya sendiri itu anu tuh pasti lagi mikir Pak. Aku jaluk di sini. Masih mikir apa? Jadi di sini sudah terpikirkan, tapi mau keluar itu masih bingung, masih mencari-cari gitu Pak. Itu kadang-kadang pas waktu lupa. Aku ya suka. Oke. Anu itu kan. Contoh. Kalau Jepangnya gitu. Contoh. Contoh. Iya, kalau bahasa Jepangnya gitu mungkin. Kalau bahasa Indonesia anu. Anu. Oke. Pak Lukman, ini penerapan dalam kenegaraan. Kalau anak-anak kecil atau rakyat biasa sering menggunakan ona anu ini kan masih bisa dimaklumi. Nah, bagaimana dengan petinggi-petinggi negara yang seluruh omongannya dijadikan pedoman orang banyak atau publik itu, tapi sering menggunakan anu. Nah, ini kira-kira nganune piye supaya anunya itu menjadi anu. Kalau seorang leader Baru lahir kok. ya sesuai dengan fitrahnya yang menjadi panutan, yang menjadi tulodo bagi rakyat, tentunya harus selalu bisa tabayun. Bahasanya saya tabayun, yang artinya Bungkung. selalu bisa menjadi bahan rujukan yang bisa mencerahkan masyarakat, atau setidaknya tidak membuat kegelisahan atau kerisauan bagi masyarakat. Nah, kalau seorang leader, seorang pemimpin, pejabat ini terus-menerus membuat kerisauan, tentunya ini harus menjadi PR besar bagi seorang leader bahwasanya kemampuan komunikasi itu penting. Nah, ini terkait dengan para sarjana komunikasi, ini kan tepak berkaitan dengan itu semua. Ini menjadi tugas para pengkaji ilmu komunikasi sebenarnya, yang bisa mentransfer pengetahuan komunikasi setidaknya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah lah yang mereka geluti itu di kampus. Nah, kalau leader, kalau seorang petinggi negara terus kemudian mengalami kebuntuan, nah ini menjadi lampu yang harus diwaspadai, warning gitu ya. Sehingga strategi dalam menggunakan komunikasi yang tepat guna dan apa itu efektif ini harus punya gitu setiap petinggi negara. Jangan sampai kita harus bisa membedakan ya antara teknisi terus kemudian seorang birokrat yang kemudian menjadi teknokrat ya, dan kemudian pejabat, seorang leader, seorang negarawan, dan seorang eksekutif atau eksekutif negara. Dalam hal ini adalah orang-orang yang berada di level tertinggi negara itu. Nah, penggunaan komunikasi ini ternyata sangat penting, sehingga kalaupun seorang teknokrat ini luput dalam menggunakan sarana komunikasi yang sesuai dengan kaidah yang tepat guna, mungkin agak dimaklumi. Tetapi kalau seorang eksekutif negara ini melakukan kesalahan dalam berkomunikasi, ini bisa memicu konflik, memicu interpretasi, hyper interpretation yang ini merisaukan masyarakat, sehingga perlu adanya klarifikasi, perlu adanya tabayun kalau bahasanya asertif tadi, sehingga
ya ini kembali kepada khasanah komunikasi yang seharusnya tidak berkutat pada keanuan yang lain itu tadi. Sehingga ya sebisa mungkin transfer pengetahuan yang dilakukan oleh seorang petinggi negara itu meminimalisir kebuntuan yang disimbolkan dengan kata anu itu tadi. Nah, setidaknya mereka harus punya konstruksi logika yang jelas, konstruksi logika yang kuat, yang kokoh, yang bisa dipertanggungjawabkan ucapannya. Nah, tapi kalau orang-orang yang berada di level bawah ini kan mereka kan efeknya adalah impact daripada para pejabat yang ada di negara itu tadi, sehingga nah ini menjadi dialektika yang terus menerus. Tapi mungkin nanti bisa digali. Monggo ke Mbak Listi atau kawan-kawan yang lain, berhubung juga ada anak-anak broadcasting yang dituntut untuk melakukan komunikasi yang padat dan rigid itu tadi terus menerus, pasti mereka dituntut untuk berpikir cepat untuk terus memproduksi bahasa dengan cepat, dengan rigid, dan ini juga harus dituntut untuk bisa jelas dan ditangkap oleh para komunikan gitu. Nah, sehingga bagaimana, saya nggak tahu apa proses berpikirnya anak-anak dalam memproduksi bahasa ini bagaimana, apakah mak celebung gitu aja atau hanya mengungkapkan bahasa-bahasa atau gagasan-gagasan yang berada di luar tanpa mengajak kepada proses refleksi yang lebih dalam, kepada substansi. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan, sehingga jangan seorang pelaku komunikasi itu hanya ngomongin hal-hal yang bersifat atribut saja, aksidensial gitu. Atribut ya, yang terlalu kulitan gitu loh Pak. Nah, ini ya saya paham karena mereka kan dituntut untuk berbicara dengan cepat. Ya. Tapi kan kadang ini tidak efektif dan tidak tepat guna karena tidak menyentuh pada substansi yang seharusnya bisa menjadi perenungan yang lebih mendalam. Tapi memang ada para ahli-ahli retorika itu yang memang mereka mempunyai kemampuan bahasa yang luar biasa. Mereka bisa berkata dengan sangat cepat, bicara dengan sangat cepat, tetapi juga pos-pos yang ingin dituju itu ternyata sangat menonjol gitu, sangat akurat gitu, akurasi bahasanya sangat tepat. Nah, ini monggo lah Pak Didin yang ngomong ini kan selaku beliau ini kan konon ahli dalam retorika. Nah, kira-kira asas-asas retorika ini gimana Pak kalau dihubungkan dengan kebuntuan atau kegagapan anak-anak zaman sekarang ini? Anu. Ya, yang dinarasikan oleh Pak Lukman itu sejatinya sudah relatif lengkap. Ini kan bahasa itu kan alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau ide. Jadi sebelum alat yang bernama bahasa ini dilontarkan untuk mewakili gagasan yang ingin disampaikan, maka terpenting terlebih dahulu adalah orang harus belajar untuk mengorganisasikan gagasan. Kenapa harus gagasan ini harus diorganisir? Karena supaya ada strukturnya, ada keruntutannya, lalu menghindari falsifikasi dan seterusnya. Nah, bahwa kata anu sering mengganggu di dalam manusia berkata-kata itu karena memang mereka ketika mengkomunikasikan gagasan ini tidak didahului dengan organisasi ide atau organisasi gagasan, sehingga ketika dikomunikasikan alat yang namanya bahasa ini juga keteteran, tidak karu-karuan. Nah, di dalam hal menyampaikan gagasan ini, mengapa yang sering kali terganggu dengan istilah anu itu ketika itu berwujud bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Karena untuk bahasa tulisan orang harus memikirkan terlebih dahulu. Jadi ada proses permenungan, ada proses kontemplasi, sehingga baru itu dituliskan. Akhirnya setiap tulisan ini terhindar dari istilah anu. Sementara kalau
menggunakan bahasa lisan, maka manusia seringkali melupakan proses kontemplasi, proses permenungan ini mereka lupakan, sehingga karena dihadapkan pada kondisi yang sangat mendesak dan harus segera mengungkapkan gagasannya itu. Nah, karena sifatnya yang sangat segera itu, maka mau tidak mau ketika pikirannya ini menelisik mencari-cari gagasan yang ingin digapai, ingin diakses, mereka menggunakan kata ganti yang disebut dengan anu. Nah, lalu kemudian kalau kita tarik di dalam organisasi, tadi di tingkat level petinggi sudah dibahas. Bagaimana dengan dunia militer? Ini sangat rawan sekali penggunaan kata anu apabila itu sampai masuk ke ranah militer. Nah, saya ingin komentarnya Pak Lukman lagi. Ya wis gantian Pak, wong loro tok soalnya. Kalau dalam dunia militer, misalnya siap, habis gitu, anu, gerak. Sekali-sekali ateis. Nah ini harusnya yang membahas anaknya orang militer. Nah, kalau terkait dalam aksi dan reaksi yang harus ditujukan, direkayasa supaya sedemikian hingga mendapatkan efek yang maksimal, tentunya ini adalah harus menggunakan bahasa-bahasa yang efektif sehingga jangan terlalu panjang. Kalau dalam bahasa militer mungkin bahkan menggunakan sandi-sandi Morse mungkin, atau bahkan menggunakan bahasa-bahasa isyarat, atau mungkin apa itu Pak, kode-kode tertentu yang mereka punya itu. Sehingga ini kan hanya terpaku pada dua tataran. Kalau tidak X, maka jawabannya pasti Y. Sehingga kode ini ternyata meminimalisir kerancuan interpretasi. Karena hanya ada dua proses, coding dan decoding saja. Nah, kalau dunia militer bagaimana? Saya tidak punya kapasitas untuk berbicara itu. Tapi mungkin sejauh bahasa itu bisa digunakan dengan efektif, dan kalaupun bahasa itu harus disederhanakan menjadi bahasa-bahasa coding, bahasa-bahasa simbol, semantik. Nah, itu tidak masalah gitu. Nah, sehingga anu pun itu kadang-kadang bisa menjadi simbol dalam lokalitas yang diberlakukan dalam sebuah diskusi atau sebuah pembicaraan gitu. Tapi apakah kata anu ini bersifat universal? Kan tidak, kan sangat bersifat parsial, sangat bersifat lokal. Apa yang baru dikatakan beberapa detik yang lalu, mungkin ketika orang sudah berganti, agen-agennya berubah, maka topik yang dibicarakan ini bisa berubah. Seperti yang dikatakan Mas Solikin tadi, orang pun bisa berubah. Satu detik orang berlalu, ya, satu detik berlalu, orang pun perasaannya bisa berubah. Nah, terkait dengan itu tadi, perkataan Solikin ini tadi, ini gimana? Ini kan penggunaan bahasa yang sebenarnya sangat menyentuh kondisi atau perasaan atau kemanusiaan yang atau sangat bersifat kemanusiaan, sangat humanistik gitu. Kembali ke Mas Solikin gitu. Ini kan konon katanya beliau ini kan baru berkeliling gitu ya. Pasti sudah setidaknya mempelajari tipologi, ya, mencicipi tipologi kondisi sosial, ya, kemasyarakatan dan penggunaan bahasa yang ada di berbagai wilayah. Walaupun Mas Solikin ini kan tentunya aksen Maduranya sangat kental. Kira-kira apa yang bisa di-sharing kalau berdasarkan bahasa yang berbeda itu, perbedaan bahasa yang perbedaan di Indonesia ini kan berkaya akan bahasa. Tetapi untuk kata nganu ini hampir kata ini universal. Hampir di semua daerah itu memakai kata nganu. Jakarta, Surabaya, Cirebon, terus sampai ke Kalimantan, semua kata anu ini hampir dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Yaitu tadi, mungkin beliau itu sedang ngomong ataupun lupa, tadi blendasnya ndek nganu, kurang lebih begitulah.
Pak Lukman. Iya, jadi menyambung ya. Kalau mengapa di dunia militer tidak atau relatif steril dari kata atau istilah anu, ini karena militer itu organisasi yang amat tegas. Kalau hitam dikatakan hitam, kalau putih dikatakan putih, tidak ada keraguan sedikit pun. Sementara istilah anu itu merujuk pada sesuatu yang bersifat ragu-ragu. Tentu saja kalau ini digunakan di dunia kemiliteran, ini akan membawa implikasi yang sangat membahayakan karena terkait dengan rantai komando. Bahwa rantai komando atau garis komunikasi yang berlaku di militer itu top down dan tegas dan tidak bersayap dan tidak multitafsir dan tidak ada wilayah abu-abu. Semua cetok, semua terang benderang, tidak usah dijelaskan, ditafsirkan dan seterusnya. Karenanya militer menghindari bahkan mengharamkan istilah anu. Beda dengan rakyat biasa. Rakyat biasa bahkan yang civilized, yang amat beradab itu kata-kata atau istilah anu itu nampaknya menjadi semacam aksesori, menjadi semacam penghias bagi sopan santun di dalam berbahasa. Sering kita amati orang-orang untuk mencari kata ganti ketika menyebut sesuatu yang dinilai tidak sopan, itu menggantinya dengan kata anu. Apalagi katanya yang seronok, yang porno atau yang tidak sopan, itu seringkali digunakan kata ganti dengan menggunakan anu. Misalnya anunya Asep tadi itu sebenarnya kan bisa saja dirawat baik-baik biar tidak sampai kudisan kan gitu. Tetapi karena anu Sep. Nah, untuk untuk menyebut barangnya Asep ini supaya terkesan santun, maka seseorang harus menggantinya dengan istilah anu. Nah, anu contoh Sep ya. Tapi kan ndak kamu beneran, ndak kamu sungguhan. Ini hanya contoh untuk mempermudah mempermudah pemelotot YouTube itu supaya paham bahwa yang dimaksud anu itu bisa digunakan untuk mengganti istilah yang sifatnya tidak santun. Tadi kan sudah kita ulas ya, kata anu bisa digunakan untuk menolong ketika seseorang mencari gagasan tidak ketemu, diganti dengan anu. Kata anu juga bisa digunakan untuk menjelaskan kepada lawan bicara ketika kita kesulitan mengakses objek atau realitas atau benda yang akan kita sampaikan pada lawan bicara, dan lawan bicara akan paham meskipun ya masih samar. Tetapi yang sekarang ini anu bisa kita gunakan untuk mengganti kata-kata yang dinilai tidak sopan. Saya pikir manfaat kata anu teramat banyak untuk disebutkan, Pak. Meskipun di negara lain tidak dikenal istilah anu, tapi sebenarnya mereka juga memiliki itu. Hanya bedanya di terminologinya saja. Orang barat itu kalau kesulitan bicara mereka menggunakan kata atau sama di Jawa di mana menggunakan anu, mereka menggunakan Ada juga beberapa teman saya, kolega dosen itu yang ketika kesulitan menemukan gagasan itu dia tidak menggunakan istilah anu, tapi apa ya? Apa itu? Ada juga yang apa namanya itu. Dan mungkin setiap orang punya cara-cara yang unik di dalam menolong dirinya agar menemukan gagasannya selain menggunakan kata anu. Tapi yang lazim digunakan mayoritas seluruh rakyat Indonesia adalah kata anu. Berapa menit Pak anunya ini? 29. Baru 29 menit anunya, berarti pas.
closing statement di Pak Lukman supaya anunya nanti menjadi anu, Pak. Anunya itu biar semakin anu. cetar membahana. Ternyata anu yang dimaksud Pak Didin dan yang digunakan dalam bahasanya Pak Didin itu bisa saya tangkap, bisa saya decode gitu ya, coding gitu. Bisa saya pecah menjadi satu konstruksi pesan yang saya tangkap gitu ya, pesan yang saya tangkap. Nah, ternyata dari narasi yang diungkapkan Pak Didin, saya kok malah menangkap ternyata setiap manusia itu menunggu pencerahan, Pak. Jadi ketika seseorang mengatakan anu, apa namanya, apa itu, maka audien atau pendengar itu kan otomatis, dalam keadaan otomatis dia menunggu, ini mau ngomong apa ya kira-kira, apa yang ingin dibicarakan, apa ini maksudnya. Dia menunggu sebuah proses pencerahan, dia menunggu maksudnya. Nah, ternyata setiap manusia bahkan dalam pikirannya, dalam memperoleh kebijaksanaan itu sangat membutuhkan pencerahan, sangat membutuhkan pencerahan. Bahkan dari hal-hal yang kecil atau pertemuan-pertemuan kecil dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Kalau setiap orang tidak menemukan jawaban atas persoalan yang dicari, pasti pikirannya itu sangat berat dan beban yang dirasa dalam kehidupannya pun dirasa sangat begitu nestapa, sangat begitu apa itu sengsoro, soro gitu ya dalam bahasa Inggris, soro dalam bahasa Jawa. Lo kok mirip lah. Nah, ternyata setiap manusia itu membutuhkan seorang pencerah atau proses pencerahan, proses kebijaksanaan. Dalam hal ini juga proses dunung itu tadi. Nah, terkait dengan itu, jawaban dari persoalan kebangsaan atau kenusantaraan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang zaman dulu yang masih berada pada tataran anu itu tadi, ini kadang-kadang disimbolkan dengan sesosok figur Satrio Piningit, sesosok seorang juru selamat, seorang Mesiah yang akan datang turun mencerahkan ya, memberikan proses kedunungan, pencerahan, kebijaksanaan kepada seluruh umat yang ditunggu-tunggu itu tadi, pada seluruh klan kalangan itu tadi, sehingga ini akan terus ditunggu sampai kapanpun, sehingga masyarakat atau bangsa inilah seperti itu bisa dibawa kepada situasi yang tercerahkan. Karena sifatnya yang tersembunyi itu tadi, yang disembunyikan. Piningit itu kan artinya disembunyikan, sehingga ini disimbolkan dengan sesosok figur yang masih sangat fenomenal, atau bahkan figur yang barangkali sama sekali tidak bisa dituju siapa ini maksudnya, ini siapa si Satrio Piningit ini siapa? Aludin. Nah itu, sehingga proses untuk segera dicerahkan ini terus menerus diupayakan melalui penafsiran apa ini maksudnya, siapa ini maksudnya, orang-orang zaman dulu ini siapa, Mesiah ini siapa maksudnya ini. Sehingga mereka menyimpulkan, oh ternyata Mesiah ini adalah turunnya Nabi Isa, turunnya Yesus, turunnya apa itu, juru selamat, Ratu Adil, Imam Mahdi dan lain sebagainya itu tadi. Sehingga ternyata situasi kebuntuan itu senantiasa dirasakan oleh seluruh umat manusia dari dulu. Ini menjadi corak yang sangat lazim, corak yang sangat manusiawi. Sehingga mereka menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung belum menemukan jawaban atas persoalan itu tadi. Nah, terkait diskusi ini saya kira cukup sekian ya. Atau barangkali mau disambung? Iya. Oke. Saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oh, anu anjene.